Selamat siang, Bu. Hai. Nih baru kali ini ya ketemu saya ya? Enggak ya? Ya, borong Dulu ya? Ya. Iya. Ini yang kedua Ya. kali. Apa? Kali pernah tekom sama Ibu juga kan? Tekom saya tekom. Kayak semester ini aku nggak semester lalu nggak tekom deh. Waktu masih semester 1 kita, Bu. Oh, Masya Allah. Hai Desmond. Desmond bukan sih tadi? Iya sih, Oh iya. Anak Wow. kualitas. Oh iya, kan aku nggak lihat nama. Sorry. Hai. Yang angkatan luar biasa. Aku ngeliat. Ini nggak ada yang store muka nih. Yang lainnya belum mandi. Bagus. Jam berapa nih belum mandi? Ada berapa orang sih ini? Oh, aku baru kali ini pakai Zoom. Biasanya pakai Google Meet. Selamat siang Bu Nila dan Oh, halo. Selamat siang Pak Dida. Oh, Pak Dida di rumah. Oh, ketahuan. Ada salibnya. Salibnya luar biasa. Oh, dan kita 3 kelas ya Bu. 3 kelas, iya. Tak kayak logo Ka'bah malah bingung. Oke. Presensi udah dibuka belum ya? Apa? Presensi? Oh, presensi di 37. Oh ya. 11.37. 7 menit lagi. Oke, ya. Teman-teman, wah. Berapa orang sih ini? 27 ya? Oke, sambil menunggu yang lain. Wah. Oke, bentar lagi kita ambilkan yuk. Bu Nila udah ketemu angkatan 2020? Belum pernah nih, baru kali ini. Saya ketemu nama berarti. Saya udah ketemu beberapa orang sih. Oh, saya belum. Tapi nama Ketemu juga nama. lama-lama. Iya, ini ketemu nama kan. 7120. Kalau teman-teman mau open kamera boleh loh. Ya, Akhirnya. biar saya tahu tuh loh. Apakah teman-teman pernah diajar ibu-ibu ketika kuliah semester 1? Nah, sekarang semester 2 yang ngajar ibu-ibu. Oke, kita mulai sebentar lagi. 37 ya presensinya ya? Yap, 11.37. Kita mulai sekarang aja. Gimana Bu Nila? Boleh Pak, monggo. Oke, selamat siang teman-teman. Wah, kayaknya teman-temannya diam semua ini. Selamat siang Pak. Gitu dong. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Masih semangat? Siang Pak. Selamat siang Pak. Masih semangat Pak. Siap. Oke, kita ketemu lagi. Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Kurang Pak, kurang Pak. Kalau kurang, kalau yang lainnya kurang silakan liburan. Kalau Bu Dila nanti kalau kurang liburannya silakan menghadap Pak Rektor. Kurang Pak. Oke, kali ini kita masuk di mata kuliah yang baru, namanya algoritma dan pemrograman. Nah, mungkin ada beberapa teman yang pernah memperdalam lagi di sini. Nah, nanti kita ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Kelas ini tuh ada 2, kelas praktek dan kelas teori. Kalau kita hari ini di kelas teorinya. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Nah, oke. Kali ini kita akan masuk di kelas algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai silabus dan pengantar dari algoritma itu sendiri. Nah, mungkin ada yang pernah dengar algoritma itu apa? Barangkali ada yang pernah. Oke, kayaknya diam semua. Yaudah, kita lanjutin dulu aja deh. Aku nggak mau diklik. Oke, agenda kita hari ini yang pertama kita akan membahas mengenai administratif perkuliahan. Kenapa kita perlu membahas administratif perkuliahan? Perkuliahan ini sebenarnya
berkesinambungan dengan praktikum. Nanti teman-teman akan ketemu kami lagi di praktikum. Praktikumnya kapan? Yaitu nanti siang habis ini. Nah, lalu ada sedikit beberapa administratif yang perlu teman-teman ketahui terkait perizinan, terkait perkuliahan dan lain-lain. Lalu yang kedua mengenai pengantar algoritma dan pemrograman itu sendiri. Oke, sebelumnya ini yang akan mengajar kelas algoritma dan pemrograman. Yang pertama ada Ibu Maria Nila Anggiarini atau Bu Nila. Dari emailnya nila@tiukdacid. Nanti yang mau ketemu dengan Bu Nila atau pengen ngobrol-ngobrol, Bu Nila ini bidang minatnya itu rekayasa perangkat lunak, pemrograman web, sama software quality assurance. Sepertinya kayaknya seperti itu kalau belum berubah, ya kan Bu? Nah, nanti kalau teman-teman yang suka pemrograman web, RPL, nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Nila. Lalu selanjutnya yang ngajar saya sendiri, Matahari Bakti India, bisa dipanggil Dida. Di sini saya interest di game teknologi, komputer grafik, sama animation. Nah, kira-kira itu seperti itu. Nah, next-nya mana kursornya? Nah, oke. Kita akan masuk ke dalam peraturan perkuliahan, silabus, dan apa itu online learning atau e-learning-nya. Nah, di sini peraturannya mahasiswa membaca atau menonton materi yang sudah diunggah sebelumnya di Moodle. Nanti kita akan masuk ke Moodle-nya. Nanti teman-teman bisa membaca dulu segala hal yang dirasa membingungkan, silakan dicatat untuk ditanyakan. Nanti pada sesi terjadwal di Zoom, nanti kita digunakan kesempatan ini untuk tanya jawab sebaik-baiknya. Harapannya teman-teman bisa tahu dulu materinya. Nanti ketika kami menjelaskan, nanti kalau ada kekurangan ada yang teman-teman belum paham, teman-teman silakan ditanyakan. Lalu mahasiswa melakukan presensi di kelas. Di menu presensi, klik hadir pada saat sesi berjalan. Terlewat presensi, silakan diunduh sendiri. Nah, itu untuk presensinya. Lalu yang selanjutnya, jaga harga diri dan integritas Anda dengan tidak berbuat curang dalam melaksanakan tugas maupun ujian. Nilai E bagi yang berbuat curang. Nah, ini untuk peraturannya. Selanjutnya, presensi minimal 75%, lebih dari 10 pertemuan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Tidak ada tes susulan, remedi, ataupun tugas tambahan atau ekstra project. Nah, UAS dan UTS dimungkinkan untuk ditunda jika ada surat izin resmi, misalnya teman-teman sakit atau teman-teman ada kegiatan fakultas, dari universitas atau dari fakultas yang ada surat izinnya. Lalu pembulatan nilai dimungkinkan dengan syarat presensi 75% dan hanya kurang maksimal 0,5 untuk naik satu tingkat nilai. Misal teman-teman dapat nilai 84,67 itu katakanlah A-. Nah, nanti teman-teman bisa naik jadi nilai A ketika teman-teman bisa mengajukan pembulatan. Kalau misalnya pembulatannya 0,5, teman-teman, Pak Bu ini dibulatkan, kita dapat nilai A, kita bisa mengadakan pembulatan itu. Tapi kalau pembulatannya untuk misalnya di atas 0, lebih dari 0,5, kami tidak bisa melayaninya. Kira-kira semacam ini untuk aturannya. Sudah direkod kah ini? Sudah ya harusnya. Oke. Lalu selanjutnya, jadwal perkuliahannya, kita punya perkuliahan Alpro itu Senin jam 11.30 sampai 13.20. Lalu praktikumnya Alpro itu dari yang pertama, kita ada Senin 13.30, nanti setelah ini teman-teman bisa istirahat sebentar, tarik nafas sebentar, yang mau makan dulu, nanti kita 13.30 ketemu lagi di praktikum. Lalu praktikum yang kedua ini harusnya hari Rabu. Hari apa ya? Rabu ya kalau nggak salah. Nah, Rabu. Nah, ini saya benerin dulu. Coba ini saya benerin dulu. Dari sessionnya langsung mati ya. Nah, ini mana tadi? Presensi ya teman-teman sudah bisa sepertinya 11.37. Nah,
kalau mau presensi. Silakan teman-teman sudah bisa presensi. Wah. Nah, Rabu 15.30 sama 13.30. Nah, ini grupnya. Teman-teman itu ada di grup D. Nanti silakan teman-teman bergabung dengan grup D. Nah, lalu di sini kita lihat selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini sendiri, Alpro ini membahas mengenai cara menyusun algoritma untuk memecahkan sebuah permasalahan, sebuah masalah komputasi dan menyajikannya dalam bentuk flowchart, pseudocode maupun kode program. Nah, nanti ini yang akan teman-teman pelajari. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan atau kita gunakan sebagai acuannya adalah Python. Nah, tapi dalam mengerjakan soal ujian ataupun yang lainnya, tapi ini khusus untuk kelas Alpro, algoritma dan pemrograman, bukan kelas praktikum. Kalau praktikumnya kita menggunakan Python sendiri, nanti dalam beberapa untuk kelas Alpro sendiri, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman lain, misalnya C, C++, Java, C#, Visual Basic.NET, VB.NET, PHP, JavaScript, Swift, Kotlin, Golang, dan lain-lain. Yang penting di sini adalah kita fokus sama alur logiknya, bukan ini harus seperti ini how to make-nya, tapi kita fokus di alur logiknya. Nah, ini untuk deskripsi mata perkuliahannya. Nah, lalu untuk ekspektasi kompetensinya, yang pertama, teman-teman dapat menyusun algoritma untuk memecahkan sebuah masalah komputasi. Lalu yang kedua, dapat menyajikan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Lalu yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah komputasi dalam bentuk algoritma dan program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Anda menguasai itu semua, maka nilai Anda adalah A. Nah, kita ekspektasinya seperti ini. Jadi diharapkan teman-teman jika ingin memahami ekspektasinya, teman-teman bisa dimaksimalkan di sini. Nah, oke, lalu ini materi kita kali ini. Di sini yang pertama, minggu ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dan sedikit mengenai pengantar algoritma, itu yang kita pelajari sekarang. Lalu pengantar bahasa pemrograman. Yang minggu ketiga kita membahas pseudocode, lalu bahas flowchart, 5 tipe data, identifier, sintak, dan statement. Nomor 6, struktur kontrol perulangan. Nomor 7, modular programming. Tes itu di modular programming kita ada tes kecil 1. Lalu yang ke-8 ada ujian tengah semester. Lalu ada struktur kontrol perulangan, ada rekursif, string, file, dan regex. Nah, kita pelajari. Lalu kita ada algoritma pengurutan, bubble, in selection, dan insertion sort. Kita ada pencarian, searching algoritma. Misalnya kita bisa gunakan sequential, binary, interpolation, ternary, dan jump search. Lalu di sini kita akan yang ke-14 kita punya algoritma shortest path. Di sini kita akan menggunakan contoh case-nya adalah Dijkstra. Lalu pertemuan ke-15 atau minggu ke-14 kita akan menggunakan analisis algoritma. Nah, di analisis algoritma ini kita akan ada tes kecil yang kedua. Lalu terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Apakah ada yang tiba-tiba, waduh kok materinya apa ini? Ada yang merasa susah atau ada yang merasa salah mengambil kelas, gitu kan? Nah, ini kira-kira materi ini yang akan teman-teman kita fokuskan, kita perdalam selama 1 semester ini. Nah, oke. Next-nya, lalu ada, nah ini ada buku acuan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan Groking algorithm. Nah, Groking algorithm ini untuk lebih enak dipahami karena isinya gambar, nah, gitu kan. Lalu ada Python for Everybody. Di sini kita juga pakai ini di praktikum. Lalu ada Computer Science Structured Programming Approach Using C. Nah, ini buku-buku acuan yang teman-teman bisa cari. Nah, Groking algorithm dan Python Everybody ini tersedia gratis, jadi teman-teman bisa mengunduhnya. Kalau ini sih legalnya teman-teman harus beli, tapi kalau teman-teman bisa mencarinya di
di internet. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk buku acuan dan panduannya. Nah, nextnya kita punya, nextnya kita punya penilaian. Nah, penilaiannya seperti ini. Kita punya tes kecil. Tes kecil tadi yang kalau teman-teman perhatikan di materi yang ini, ada tes TK1, tes kecil 1, ada TK2, tes kecil 2. Nah, kita punya tes kecil 1 7,5, tes 2 7,5, lalu ada UTS itu 20%, TAS itu 25%, dan PR Moodle itu 10 terbaik. Nah, PR Moodle ini nanti akan ada, nanti kita lihat deh next-nya. Nah, ini kira-kira PR Moodle ini akan ada diambil 10 terbaik. Nah, ini tes kecil dan tes ke-1 dan tes kecil 2 dilaksanakan minggu ke-7 dan 14. Bentuknya kuis online via Moodle atau e-learning. Lalu UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Prodi Informatika. Nanti bentuknya bisa tes online juga. Yang ketiga, PR Moodle dalam bentuk kuis online via Moodle. Nah, kuis online via Moodle. Nah, dimulai kapan? Dimulainya dari minggu kedua. Jadi minggu ini tidak ada PR, tapi minggu kedua sampai minggu ke-14. Nah, teman-teman diberikan kesempatan, jadi kita punya sekitar 13 kali untuk mengerjakan PR. Nah, dari situ akan diambil 10 nilai terbaik. Nah, begitu teman-teman. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Halo? Bisa diulang nggak Pak ininya ketika ngerjain dapat jelek gitu bisa diulang ngerjain lagi nggak Pak PR-nya atau cuma sekali kesempatan aja? Kalau PR-nya nanti kayaknya akan diberikan petunjuknya sih. Saya lupa bukannya kemarin dibagi rata-rata dua kali apa bagi rata-rata ya? Saya lupa Ibu kemarin Bu. Kayaknya 2 kali ya. Masih mute Bu Nila. Oke, aku lihat bentar. Kayaknya catatannya kemarin 2 kali Bu ya. Saya lupa. 2 kali kayaknya ya? untuk PL ini kayaknya 2 kali deh. Teman-teman dikasih kesempatan 2 kali. Nah, nanti akan diumumkan harinya. Biasanya weekend sih biasanya sih. Oh gitu. Oke. Biasanya harinya weekend. Jadi kayak sekitar ya mungkin Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu teman-teman bisa ngerjain kuis. Nah, jadi sebelum teman-teman pergi jalan-jalan gitu ya, kerjain Alpuro-nya dulu. Ya, Lumayan berapa persen Pak? 40% ya? Lumayan. 40% loh. Kalau kalian loh. 40% itu udah dapat apa, Bu? D ya? B ya? Belum 40 D. D. Masih E. Masih E. Masih ya. E. Jadi yang kerjain Moodle sama TAS ya udah lumayan. Kerjain Moodle, sama TAS 65 itu udah D ya? 65. Oh, itu C kayaknya ya. Udah C. Aku mau tanya. Oh iya. Yuk, silakan. Itu kan PR Moodle itu kan 10 yang terbaik. Terus kalau misalnya yang sisanya itu dinilai juga enggak? Oh, dinilai itu. Dapat nilai juga. Tetap dapat. Jadi nomor pertemuan kedua sampai 14 itu dinilai semua itu ya. Terus dari 2 sampai 14 itu ada berapa ya? 13 kali kalian ngikutin kuis kan? Bener nggak? Ya, betul. Oke. Nah, dari 13 itu kami akan ambil 10 yang terbaik gitu. Oke. Jadi kalau Pak. Gimana, Des? Gimana, Desmond? Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain kalau belum paham diambil 10 terbaik. Misal gini, dari pertemuan 2 sampai pertemuan berapa tuh? 11, kalian dapat nilai full 100 gitu kan. Lalu pertemuan 12 kalian dapat nilai jelek 50. Pertemuan 12, 13 dapat nilai 30. Terus pertemuan terakhir dapat nilai 60. Nah, berarti yang diambil cuma yang awal-awal aja. Nanti itu semua akan diurutkan. Jadi kalian mau dapat nilai jelek dimanapun atau kalian nggak ngerjain pun, nah yang penting kalian udah berani jamin 10 nilai terbaik kalian dapat maksimal. Nah, kalian boleh excuse untuk kerjakan kuis Moodle. Nah, gitu aja. Tapi kalau saya sendiri strateginya kita dikasih kesempatan 13 kali, ya dimaksimalkan 13 kali, gitu aja. Pokoknya do the best and let God do the rest. Gitu aja sih. Kalau saya seperti itu. Yep. Yang penting seperti itu. Nah, ini untuk penilaiannya seperti ini. Apakah ada yang mau tanyakan? Yang lain?
Ayo nanya dong. Nanya dong. Ini Nanya dong. saya di sebelah makanya saya geser-geser kamera terus. Geser-geser. Nggak ada? Yedija tanya tuh. Yedija nanya. Hah? Yedija tuh nanya Pak. Tidur ya Yedija ya? Enggak, Bu, enggak tanya saya. Oke. Tanya boleh loh. Nah, Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan next. Nah, ini e-learning UKDW. Nah, kita yang dulu namanya Moodle. Teman-teman sudah punya Moodle di sini? Akun Moodle, kalau belum, teman-teman bisa daftar akun dengan akun TI kalian. Nah, ini karena kita di sini ada 2 kelas, algoritma pemrograman dan praktikum. Nah, teman-teman silakan bergabung untuk algoritma dan pemrograman. Bentar, saya rubah dulu untuk enrollment key-nya karena ini kita grup D ya. Kita grup D. Nah, kita grup D. Nah, ini teman-teman silakan bergabung. Kayaknya yang grup yang bener kan ini kan? Semoga saya nggak salah. Bentar. Semoga saya tidak salah. Oke. Nah, enroll code-nya oke, nothing bla 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 bla. Oke, nah ini semoga saya nggak salah. Nah, jadi kita ada enroll code-nya, teman-teman perhatikan. Sebentar, mana tadi? Nah, oke. Siap screen. Nah, silakan teman-teman bergabung di sini untuk kelas algoritma dan pemrograman di sini. Enrollment key-nya Alpro GN 2021D karena kita di grup D. Lalu untuk praktikum algoritmanya, nanti teman-teman bergabung juga di Alpro GN 2021D. Nah, ini linknya di sini, teman-teman bisa bergabung di sini. Nanti kita akan ngecek gimana semua materi dan segala macam akan diupload di situ. Nah, sekarang coba kita tampilkan ini Alpro-nya. Nah, apakah layarnya sudah terlihat? Nah, nanti ini Alpro-nya segala macamnya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan di sini. Nah, ini ada yang belum diperhatikan, ada yang belum Nah, nanti untuk PR-nya akan ditampilkan di mulai minggu kedua. Nah, seperti itu. Kita next ke materinya selanjutnya dulu. Nah, ini teman-teman silakan bergabung. Nanti jika teman-teman ada kesusahan, nanti teman-teman bisa mengontak kami di grup Telegram. Teman-teman beberapa sudah tergabung dalam grup Telegram kan, jadi teman-teman bisa menggunakannya. Nah, lalu selanjutnya, nah tools-nya teman-teman bisa pakai pen and paper. Nah, kalau kita nanti akan bermain di pseudocode, atau nanti teman-teman kita juga bisa menggunakan draw.io atau appsdiagram.net untuk membuat pseudocode dan flowchart-nya. Nanti itu kita akan bahas di bagian pseudocode dan flowchart-nya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman juga untuk bahasa pemrogramannya kita akan fokus menggunakan Python. Python-nya seperti apa? Teman-teman, ini hampir sama ketika kita ada di kelas Tekom. Teman-teman tinggal download aja di python.org. Nanti ini akan lebih diperjelas ketika nanti kita mengambil ketika kita di kelas praktikum. Artinya kita mau pakai seperti apa, tools-nya seperti apa. Nanti kita akan pakai di situ. Nah, ini untuk tools-nya. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman? Nah,
Apakah ada yang mau tanyakan? Halo? Halo, jangan tidur ya, tolong. Udah ini siang-siang, habis makan siang, terus ngantuk gitu ya. Iya, apalagi nanti siang-siang coding, Bu. Oh iya, betul. Tetap semangat, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Pak, ini ada error, Pak, dari Marcus Yanturi. No course were found with the words alprogen. Kayaknya bukan gitu deh. Ini tuh passwordnya ya, nak? Ini course-nya namanya algoritma, course-nya itu kelasnya namanya algoritma dan pemrograman. Ya kan? Ini kelihatan toh? Terus enrollment key-nya itu password untuk bergabungnya teman-teman menggunakan ini. Begitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman masuk ke Moodle. Teman-teman masuk ke Moodle, lalu di bagian dashboard-nya ini nanti teman-teman cari course namanya ini loh. Algoritma dan pemrograman. Nah, begitu. Nanti teman-teman ketika dia minta masukin password, enroll key-nya dimasukin AlproGN 2021 grup D. Nah, sekarang kita lihat partisipannya. Di grup D adakah yang sudah bergabung? Wah, ini angkatan 2020 semua ya yang ngambil kelas Alpro ya. Kita lihat grup D. Oh, sudah ada tuh. Nah. Dwi Putra ambil lagi, Nathaniel lagi ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ayo teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung di sini. Nah, karena nanti semua materi dan segala macamnya akan kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita back to presentasinya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oh. Tidak ada? Oke, kita next ya. Bentar. Mau jatuh monitornya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, ini sekedar gambaran mengenai mata kuliah pemrograman di informatika. Nah, kalau teman-teman ketahui di sini algoritma dan pemrograman dan praktikum algoritma dan pemrograman itu dijadikan fundamental atau dasar teman-teman masuk ke dunia pemrograman. Nah, di sini nanti siklusnya seperti ini, teman-teman akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Di sini teman-teman akan belajar mengenai tadi materinya yang sudah kita sebutkan. Teman-teman dikuatkan fundamentalnya di situ. Lalu setelah itu teman-teman biasanya semester depan itu akan belajar dengan apa yang namanya struktur data. Nah, nanti struktur data sendiri ada praktikum struktur data. Gunanya sendiri supaya apa yang pemahaman kita mengenai data itu akan lebih terstruktur. Nah, lalu selanjutnya teman-teman akan belajar mengenai pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, ini istilahnya kalau bahasa kerennya itu OOP, Object Oriented Programming. Nah, di sini kita akan belajar mengenai OOP atau PBO lah istilahnya gini. Nah, biasanya kalau dulu di cerita sedikit ya mengenai sejarahnya, bukan sejarah sih, mengenai apa yang sudah dilakukan dulu. Kalau dulu itu pemrogramannya itu kita untuk Alpro dan struktur data itu kita menggunakan bahasa C. Nah, mulai angkatan 2019, nah kita switch ke bahasa pemrograman baru, yaitu kita switch ke Python. Jadi mulai Alpro dan struktur data itu akan menggunakan Python kalau nggak salah. Kalau Alpro pasti Python, kalau struktur data sepertinya semester kemarin menggunakan Python, mungkin kalau semester ini juga harusnya pakai Python lagi. Nah, lalu tapi untuk pemrograman berorientasi objek, teman-teman akan dikenalkan dengan bahasa pemrograman baru namanya Java. Nanti biasanya di situ kita akan biasanya menggunakan Java. Nah, Python sendiri sih sebenarnya bisa OOP, tapi umumnya untuk belajar PBO lebih gampang, teman-teman bisa menggunakan Java. Nah, seperti itu. Nanti setelah teman-teman bisa PBO, teman-teman bisa belajar namanya pemrograman web. Nah, pemrograman web sendiri di sini bisa dikatakan dia lebih freedom ya, teman-teman mau pakai Java
biasanya sih pakai PHP dan bagiannya pakai PHP, cuma nanti dia akan bergabung dijoinkan dengan JS, dengan JavaScript, atau dengan jQuery dan macam-macam. Atau kalau teman-teman mau pakai Django plus Python juga boleh, atau pakai Java Applet juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan, karena memang kalau untuk pemrograman web sendiri istilahnya semua teknologinya berkembang cepat. Tapi untuk sebagai awal, sebagai fundamental itu adalah di kelas algoritma dan pemrograman. Kalau di tempat kita algoritma dan pemrograman nama mata kuliahnya. Mungkin di tempat lain nama mata kuliahnya bisa pengantar pemrograman, algoritma dasar, pemrograman dasar, atau yang lain. Tapi di sini intinya kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Harapannya nanti sebelum teman-teman melangkah masuk ke struktur data, PBO, pemrograman web, dan yang lain-lain, fundamental atau dasar kalian di kelas pemrograman itu diperkuat di kelas algoritma dan pemrograman. Nah, ini hampir di semua, ini nggak hanya di kampus kita ya, hampir di semua perguruan tinggi yang ada informatikanya pasti siklusnya seperti ini sih. Diajari Alpro dulu, pemrograman dasar, lalu diajari struktur data, habis itu baru PBO. Kalau teman-teman belajar langsung dan tidak belajar Alpro, langsung belajar PBO, wah siap-siap pusing otaknya, karena fundamentalnya itu pasti akan ada di Alpro. Alpro itu teman-teman istilahnya yang penting programnya masih jalan, gitu loh. Kalau struktur data yang penting jalan dan datanya terstruktur. Nah, PBO yang penting jalan, kalau bisa optimasinya jalan. Nah kita bisa main ke situ. Nah, nanti di situ. Nah, ini mengenai ya sekitar sekilas mengenai mata kuliah pemrograman di informatika. Nah, next-nya di sini kita akan mengetahui kenapa sih kita perlu belajar Alpro. Nah, yang pertama, Anda itu mahasiswa informatika. Nah, mau nggak mau, ada kemampuannya adalah teman-teman harus bisa pemrograman. Nah, paling enak, paling cepat kalau ketika teman-teman lulus nanti sebagai lulusan informatika, kalau teman-teman ingin cepat naik, istilahnya karirnya berkembang pesat, jadilah programmer yang seperti apa nanti seperti yang dibutuhkan perusahaan. Biasanya nanti akan jalan-jalan gitu, spesialisasinya apa gitu. Nah, di sini algoritma pemrograman sendiri dikatakan salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa informatika, ilmu komputer, teknik informatika, sistem informasi, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu teman-teman kuasai. Lalu yang kedua, pemrograman adalah literasi dasar di abad 21 ini. Nah, yang perlu diketahui juga, yang mempelajari pemrograman itu tidak hanya teman-teman, tidak hanya yang belajar di informatika saja, tapi bidang-bidang ilmu lainnya pun sekarang sudah mulai merambah ke pemrograman. Nah, di sini ada pertanyaan, sebagai lulusan informatika atau sebagai mahasiswa informatika, keunggulannya Anda itu apa? Nah, di sini karena Alpro itu algoritma pemrograman itu sendiri teman-teman bisa belajar fundamental, jadi teman-teman kalau bisa nanti katakanlah kalau misalnya anak statistik belajar pemrograman, dia pasti belajar mengenai pengolahan data statistik. Nah, kalau informatika apa? Saya bisa ngolah statistik, saya bisa bikin program, saya bisa yang lain. Nah, teman-teman bisa punya, istilahnya bisa punya keunggulan lebih daripada teman-teman dari bidang lain yang belajar pemrograman. Bahkan untuk sampai sekarang pun beberapa SD, beberapa pendidikan dasar, pendidikan menengah itu sudah mulai belajar mengenai pemrograman. Nah, semacam itu. Nah, di sini ada video, sorry, klik, sorry, pindah slide-nya. Nah, di sini ada beberapa video, ada video singkat mengenai why learn programming. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg. Nah, ini sebetulnya video lama banget. Nanti teman-teman bisa sorry. Oh, nggak mau.
Oh, belum saya klik. Copy. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat. Nah di sini. Nah, ini banyak yang cerita mengenai bagaimana kita harus belajar membaca pemrograman. Ini ada Jack Dorsey yang bikin Twitter. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kita perlu belajar pemrograman? Ini teman-teman bisa lihat mandiri aja. Nah, semacam ini. Terus next-nya. Nah, points-nya di sini kalau ingin teman-teman bisa survive atau bisa hidup di dunia pemrograman atau di informatika, yang pertama teach you how to think, bagaimana kita belajar berpikir secara terstruktur dalam menghadapi sebuah masalah. Kalau teman-teman masih ingat materi tentang teknologi praktikum tekom mengenai problem solving, ya ini hampir sama dengan situ. Kita menggunakan problem solving, tapi kita ingin mengimplementasikan problem solving tersebut dalam sebuah code, dalam sebuah program. Lalu menguraikan masalah dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah start small, keep improving. Nah, kita mulai dari sebuah masalah-masalah yang kecil. Nah, dari masalah-masalah yang kecil di sini kita coba untuk meningkatkan kemampuan kita dengan berlatih secara teratur dan terus-menerus. Nah, lalu yang ketiga adanya side project. Teman-teman buat program sesuai dengan keinginan Anda. Yang perlu dipahami di sini adalah kalau teman-teman berpaku pada materi yang diberikan di kelas, biasanya nanti tidak akan maksimal. Kalian tidak akan hanya materinya cuma itu aja, tapi teman-teman juga harus mau belajar sendiri dan eksplorasi lebih lanjutnya. Nah, ini untuk poinnya. Lalu kita lihat mengenai, algorithmic thinking-nya. Nah, misalnya di sini kita punya crane. Crane ini crane in the port of Rotterdam. Crane ini ada di Port Rotterdam. Di sini kita punya ada different command-nya itu ada 6 yang berbeda. Misalnya kita bisa left, right, up, down, grab, let it go. Misalnya ini yang left, ini yang right, ini yang up, ini yang down, ini yang grab, ini yang let it go. Nah, grade A in left position, grade B di posisi grade A di posisi kanan kiri, B di posisi kanan. Sekarang kita bisa gunakan command button untuk memindahkan grade-nya. Jadi di sini nanti teman-teman disuruh memindahkannya. Nah, seperti kasus-kasus problem solving pada umumnya. Nah, ini kita tinggal banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama, misalnya yang A ini kita pindahkan ke tengah. Nah, teman-teman tinggal ikuti komennya aja. Bawah, grab, ke atas, terus right, terus down, terus let go, terus up lagi, kita ambil yang B, right lagi, down lagi, grab, habis grab, up lagi, right, down lagi, grab, let it go. Nah, semacam ini kita mencoba kita berpikir secara algoritmik. Nah, ini cara yang pertama, teman-teman bisa pindahkan A ke tengah dulu, atau teman-teman bisa pindahkan A ke tengah, lalu pindahkan B ke tempat yang di sini, atau teman-teman bisa pindahkan B ke yang di tengah dulu, teman-teman bisa gunakan A ke B, pindahkan ke B, lalu pindahkan B ke tempatnya A. Nah, ini cara-cara kita berpikir untuk algoritmik. Nah, ini lalu next-nya misalnya kita punya pattern. Nah, biasanya algoritma itu erat hubungannya dengan pattern atau pola. Nah, di sini dikatakan Emily has broke her own favorite bracelet. Dia punya merusakkan bracelet gelang favoritnya. Nah,
ketika gelangnya rusak, itu pattern-nya itu jadinya seperti ini. Nah, sekarang sebelum rusak itu kira-kira gelangnya seperti apa? Nah, kalau menurut teman-teman ini yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kira-kira kalau menurut teman-teman yang mana? Halo? Apakah ada yang bisa menjawab? Yang B, Pak. Yang? B. B. Oke, kita cek dulu yang B. Kenapa yang B? Oke. Ini. Karena ya silakan. Kalau diputusin di antara kotak pink sama kuning itu sama. Oh, oke. Ya ini dapat ya polanya ya. Nah, ini kan. Ini. Kalau yang ini polanya nggak dapat. Ini harusnya, nah kalau yang ini juga nggak dapat. Nah, nanti kira-kira semacam ini, tapi ini nanti kita coba implementasikan dalam sebuah pemrograman. Lalu ada yang namanya abstract dan decomposition, abstraction dan decomposition. Nah, ini misalnya kita mau mengkonversikan apa sebuah objek, ya yang dapat dikonversi adalah ketika kita ketemu claver itu 2 claver itu jadi nilainya 1 koin. 1 koin dan 2 claver jadi 1 ruby. 1 ruby dan 1 claver jadinya mahkota, crown. Koin, ruby, crown jadi kitten. Nah, after object has been converted into another object, it's displayed, dia akan hilang. Nah, di sini pertanyaannya, dibutuhkan berapa claver yang dibutuhkan oleh Beaver the Alchemist, ini orangnya, untuk membuat 1 kitten. Nah, kira-kira butuh berapa? 5, 10, 11, atau 12? Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Kira-kira berapa? Dia butuh berapa claver? Claver itu yang ini, claver daunnya ini. Nah, dia ingin bikin 1 kitten. Nah, kira-kira butuh berapa? Yo, kira-kira butuh berapa? Nah, kalau mau, ada yang bisa menjawabnya? Adakah yang bisa menjawabnya? Adakah teman-teman? Nah, kita bagi aja. Dia jadi kitten itu butuh apa aja sih? Butuh koin, ruby, dan crown, ya kan? Kita butuh koin, ruby, dan crown. Udah. Terus, kalau koin kita butuh apa? 2 claver. Nah, 2 claver berarti 2. 2 koin dan 2 claver jadi 1 ruby. Berarti kan kita simpan 2 kan? 2. Biar jadi ruby kan, jadi ini koinnya udah ada. Terus jadi ruby. Jadi kita bikin koin berapa nih? Berarti kan kita bikin koinnya harusnya kita butuh koin dan 2 claver into ruby. 2 tambah ini berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, lalu ruby dan claver into crown. Nah, kita butuh, berarti udah 6. Ruby sendiri, 2. Ruby sendiri, kita kalau mau bikin ruby itu butuh koin dan 2 claver. Nah, kita butuh koin dan 2 claver untuk jadi crown. Nah, jadi kira-kira berapa? Ada yang bisa hitung? Nah. Jadi kita di sini butuh ini 1, ini 1, ini 1. Nah, karena ini sama ini akan difus di koin dan claver jadi 1 ini, berarti ini kita butuh 2 koin, ya kan? Terus ruby dan claver jadi crown, berarti kita butuh 1. Ini kita butuh 2 ruby. Nanti kira-kira 2
Ini berarti putusnya 2, 4, 2, 4. 5, Pak. 4. Kenapa 5? Ya, coba dijelaskan. Siapa tadi? Yo, kenapa 5? Soalnya kan yang pertama itu kan yang buat koin kan 2. 2. Terus? Ke rubinya itu. Rubinya kalau mau buat ruby kan itu mau buat ruby itu pakai ruby, koin sama terus? Clover. Jadi udah 4 katanya. 4 terus? Ke crown-nya kalau mau buat crown tambah lagi 1 clover. Jadi 5, Pak. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, after the object has been converted into another object, it disappear immediately loh. Nah, jadi ketika kamu udah bikin ini sama ini 2 ini kamu convert jadi ini, berarti ini hilang loh. Ayo, kalau 5 berarti kamu cuma punya 1 crown. Iya enggak? Iya enggak? Tadi siapa ya yang bicara ya? Nah, kamu perlu diperhatikan ini aturannya. Dia akan hilang. Nah, berarti kalau 5, kamu cuma punya 1 crown. Nah, sekarang kamu harus bisa menambahkan yang untuk ruby dan yang untuk apa? Ini apa tuh ini namanya? Koin. Nah, supaya kamu dapat jadi 1 kitten gitu kan. Itu ada yang 10, Yusak, 11, Andrew. No. Yo, gimana? Coba dijelaskan, Andrew. Yo. Kalau buat 1 koin kan Pak butuh 2 clover. Terus kalau mau buat ruby itu butuh 1 koin sama 2 clover. Berarti udah 6 clover. Yes. Terus kalau mau cari crown itu kan butuh 1 ruby. Nah, sedangkan ruby itu butuh 4 clover. Jadi udah 4. 4, oke. Terus crown itu butuh ruby sama 1 clover. Jadi udah 11 semua, 6 tambah 4 tambah 1. Oke, kira-kira seperti itu. Tadi kalau, wah ini ada yang jawab 10 nih. Gimana Yusak 10? Nah. Kalau 10, halo Pak, masuk Pak? Masuk, ya. Oh ya. Tadi kan kalau buat koin kan harus 2 clover kan Pak. Jadi kan, sedangkan nanti kita kalau buat ruby juga harus 1 koin dan 2 clover. Berarti totalnya udah 4. Ya 4. Terus? 4 kan. Terus nanti kita buat crown kan perlu ruby dan clover. Oke. Bentar Pak. Nggak apa-apa, santai. Ya. Yang lain mungkin tadi ada yang jawab 12, nanti gimana? Ada yang jawab 11. Nggak apa-apa. Kalau mau direvisi boleh loh pertanyaannya loh. Jawabannya direvisi boleh loh. Nah. Gimana? Atau masih mau 10? Atau masih mau 11? Gimana? Halo? Tadi Yusak mana Yusak? Oh, gini Pak. Ya. Nah, jadi kita harus di sini harus buat 2 koin, Pak. 2 koin, terus? Ya, nanti kan di koinnya itu udah 4 clover. Nah, terus nanti kita buat di rubinya kan juga harus 2 clover kan, Pak. Jadi 6. Ya. 6, lalu kita buat crown-nya itu perlu 1 clover. Jadi 6, 7. Ya, 7. Lalu kita buat berapa clover? Soalnya bener, Pak. Ada yang lewat. Jadi harusnya? Bentar, ada yang lewat, Pak. Ada yang lewat. Ya. Oke, kalau yang lain sambil menunggu Yusak, gimana si Evi Rambu? Oh ya Pak, bentar, 10 Pak, karena kan rubinya harus juga buat 2 Pak. Ya.
Terus Ya. jadinya kalau rubinya buat 2, berarti koinnya harus harus 2. oke, koinnya itu jadi kan dihitung klavernya butuh 2, 2, 4, terus coba dihitung juga. Benar. Nah, tadi ada yang jawab 11, tadi ada yang jawab 10. Nah, nah kalau si Evi Rambu 12 gimana? Halo? Wah, diem. Oke. Ya udah, nanti kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa bisa apa? Bisa apa ya istilahnya ya? Bisa mencoba kira-kira butuh seperti apa. Yang jelas yang perlu diperhatikan, kalian kalau ingin bikin kitten itu butuh ini dan ini. Setelah ini Kak, setelah ini. Nah, kalian kalau mau butuh ini, kalian butuh ini dengan ini, ya kan? Kalau teman-teman ingin butuh ini 2 kali. Yang perlu diperhatikan ketika ketika ini dan koin dan klavernya jadi rubinya, maka koinnya akan hilang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu tadi kan kamu butuh koin lagi, sama butuh ruby. Nah, kamu butuh berapa? Nah, nanti silakan untuk untuk apa? Untuk trikinya silakan teman-teman apa istilahnya ya? Apa ya? Istilahnya apa ya? Mencarinya. Nah, kita next ke yang namanya algorithmic thinking. Nah, the green circle on the slide show the position of 6 tree. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Johnny tie up road around them by the yellow line. Only 5 tree are touched by the rope. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Ada ini pohon, dia Johnny menempelkan tali warna kuning. Nah ini kondisi dasarnya. Problemnya jika tree-nya seperti ini, nah rope dengan ditali dengan yang sama, bagaimana tree yang berapa banyak pohon yang bisa tercover sama ini apa istilahnya rope-nya. Nah, kalau ini kira-kira berapa? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, kalau ini ada kira-kira ini berapa? Ada yang bisa menjawab? Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya 6. Nah, kita lihat posisinya. Kira-kira how to thinking algorithmic seperti ini. Nah, lalu di sini kita membahas mengenai structure. Nah, kalau ini mungkin sering kita lihat ya, menunjukkan jaring pertemanan dalam suatu sosial media. Jika seorang berbagi foto dengan temannya, maka teman tersebut dapat melihat foto dan dapat memberi kolom komentar pada foto tersebut. Jika seorang memberi kolom komentar, maka seluruh temannya sekarang dapat melihat foto tersebut. Lucia ingin berbagi foto, dengan siapa saja ia harus berbagi foto jika tidak ingin fotonya dilihat oleh Jacob walau sudah dikomentari. Nah, kira-kira kan kalau ini kira-kira dia tidak ingin kelihatan Jacob, berarti cari yang tidak ada interkoneksi dengan Jacob. Jadi dia misalnya ke Dana, ke Michael. Udah, ke Dana sama Michael. Yang langsung terinterkoneksi dengan dia. Nah, kira-kira semacam ini. Nanti mirip-mirip seperti kita belajar problem solving, cuma nanti ada beberapa yang akan kita tampilkan dalam bentuk program. Nah, next-nya kita punya ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu sendiri dikatakan langkah-langkah terstruktur untuk memecahkan
suatu masalah. Masalah yang dibahas di mata kuliah ini pasti erat hubungannya dengan masalah-masalah komputasi atau sesuatu yang bisa dipecahkan dengan bantuan komputer. Nah, di sini ada mengapa banyak mahasiswa yang mengatakan pemrograman itu sulit. Nah, yang pertama, setiap aturan dalam bahasa pemrograman itu berbeda dengan bahasa manusia. Yang kedua, karena mereka kesulitan untuk berpikir secara terstruktur. Kalau dalam pemrograman, teman-teman masih ingat adanya sintak. Nah, sintak-sintaknya kan aturannya harus seperti ini. Kalau kita misalnya ingin membuat perulangan, for, while, do, dan segala macam. Nah, yang penting adalah teman-teman bisa, aku langkahnya mau ngapain dulu sih. Misal, aku ingin mencari kurs menukarkan uang rupiah ke dolar. Berarti aku harus ngapain dulu sih? Aku harus cek kursnya dulu kan, misalnya gitu kan. Terus berapa yang mau aku tukarkan? Segini. Terus aku dapat berapa? Katakanlah uangmu 1 juta, ditukarkan $1, kursnya 14.000. Lalu tinggal dikalikan aja 14.000 1 juta, berarti kira-kira dapatnya segini. Nah, itu cara terstrukturnya untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, next-nya sendiri. Nah, algoritma itu sendiri berasal dari kata algoritm atau algoritm, berasal dari nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia adalah ilmuwan Persia yang menulis kitab tentang Al-Jabar wa Muqabalah, Rule of Restoration and Reduction, aturan pemugaran dan pengurangan. Kalau teman-teman pernah dengar istilah Al-Jabar, nah ini hubungannya dengan Al-Khwarizmi itu sendiri. Itu kira-kira tahun 825 Masehi, Al-Khwarizmi itu jadi algoritmi, lalu algoritma sendiri masuk ke Indonesia itu kira-kira tahun 1980. Nah, ini mengenai sedikit algoritma. Nah, lalu di sini ada yang namanya good algorithm menurut Donald Knapp. Kalau teman-teman perhatikan di sini, instruksinya jelas dan tidak ambigu, memiliki titik untuk berhenti. Nah, pasti algoritma seperti itu. Yang pasti algoritma itu akan menghasilkan minimal 1 keluaran atau output. Nah, lalu masukannya bersifat opsional dan tepat, efektif, dan cepat, efisien. Nah, kalau teman-teman di sini, yang penting ketika kalian belajar algoritma dan pemrograman adalah tepat dulu. Efisiennya nanti nggak masalah. Yang penting teman-teman fundamentalnya adalah, oke, kita tepat dulu. Kalau misalnya aku ingin mencari cara kurs penukaran dolar dan rupiah, teman-teman harus yang penting tahu dulu step by step-nya. Nanti caranya efektif efisiennya nanti kita pikir belakangan. Tapi kalau teman-teman udah masuk ke struktur data, udah masuk ke PBO, lebih saya harus tepat dan efektif dan efisien lah istilahnya semacam itu. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan mengenai algoritma begitu. Ini di sini ada pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa sebutkan bentuk-bentuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman masih ingat misalnya algoritma memasak telur. Buka telurnya ada di dalam kulkas. Jadi teman-teman harus buka lemari es, cari telurnya di dalam tempat, buka tempat telurnya, ambil telurnya, hidupin kompor. Nah, kira-kira semacam itu yang akan kita perhatikan, akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Nah, lalu di sini kita akan ada yang namanya kompleksitas suatu algoritma. Nah, nanti ini akan kita bahas secara khusus pada pertemuan terakhir semester, yaitu mengenai analisis algoritma. Kita akan bahas kompleksitas algoritma. Biasanya untuk memecahkan suatu masalah digunakan banyak cara. Misalnya kalau untuk mengurutkan sorting, kita bisa menggunakan bubble sort, insertion sort, section, quick, match sort, dan segala macam. Nah, untuk pencarian kita bisa pakai linear, binary, interpolation, dan macam-macamnya. Nah, untuk pencariannya. Lalu semakin banyak yang perlu diperhatikan dalam kompleksitas adalah semakin banyak langkah yang diperlukan dalam satu algoritma, maka algoritma tersebut akan semakin kompleks. Semakin banyak step, pasti semakin banyak kompleks.
di sini impact-nya kemana? Yang jelas banyak memori, banyak waktu. Nah, jelas kan banyak waktu, banyak memori. Kalau inputnya besar, maka processing-nya akan semakin besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan bahas mengenai analisis algoritma dalam bagian kompleksitas algoritma itu tersendiri. Nah, ini sebagai contoh, misalnya di sini kita ingin membandingkan kompleksitas sorting atau tadi namanya pengurutan, array-nya itu daftarnya itu ada 5.000 item. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sorting@, atau visualnet.net sorting. Nah, misalnya kita menggunakan shell ini untuk data random, almost short, almost divert, random with n. Nah, kira-kira semacam ini, waktu seperti ini. Lalu untuk pakai heap, nah kita bisa lihat untuk random short paling tinggi kan, untuk random data, terus untuk match short, nah semacam ini, quick short, quick 2, atau deviasi short. Nah, kita bisa lihat ini. Biasanya, kalau tadi kita mengacu ke good algorithm, itu adalah efektif dan efisien. Berarti biasanya dia akan dihitung datanya itu bagus, datanya ada biaya dihitung adalah efektifnya, prosesnya berapa lama, dan efisiennya, dia waktunya berapa lama juga. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau kita berbicara tentang kompleksitas algoritma, untuk misalnya katakanlah di sini case-nya adalah sorting, jadi semakin banyak, semakin cepat dia proses dengan data yang sama. Misalnya di sini data yang random, maka algoritma itu dikatakan semakin optimal. Di sini misalnya FTD short-nya paling optimal. Kenapa? Karena dia menggunakan data yang random. Atau paling optimal quick ya, quick yang kedua ya. Ini di antara 2-3 ini naik dikit sih. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, lalu di sini ada yang namanya kompleksitas algoritma. Nanti biasanya itu berhubungan dengan input dan waktunya. Nanti kalau inputnya itu n faktorial, maka dia akan waktunya akan semakin tinggi. Kecuali dengan inputnya 1, kalau inputnya 1 akan semakin baik. Nanti log n, n log n kuadrat 2 pangkat n. Nah, nanti ini semua akan teman-teman pelajari dalam algoritma analisis, itu materi paling terakhir. Nah, next-nya kita punya algoritma dalam programan. Intinya kita ada masalah, solusinya by algoritma, implementasinya by programming. Nah, next-nya ada beberapa contoh. Kalau ini bentuk-bentuk algoritmanya nanti bisa deskriptif yang sudah kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Misalnya tadi algoritma memasak telur, ambil telur di kulkas, buka tutup wadah telurnya, ambil telurnya, lalu jalan ke dapur, panas, ambil wajan, tuangkan minyak, buka tutup minyak, ambil minyak, buka tutup minyak, tuangkan minyak, balikan minyak ke tempat semula, hidupkan kompor. Lalu teman-teman bisa pecahkan kulit telurnya, masukkan telur ke dalam wajan yang sudah panas. Nah, kira-kira seperti itu. Itu deskriptif. Nah, kalau pseudocode ini biasanya bentuknya informal, itu menyerupai kode program, tapi ditujukan untuk dibaca oleh manusia, bukan dibaca komputer. Kalau pseudocode, teman-teman bisa gunakan, nanti kita lihat contohnya deh. Kalau program itu implementasinya. Nah, dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini contohnya, ini algoritma menghitung luar persegi panjang. Cari tentukan panjang lebarnya. Luas didapat dengan cara panjang kali lebar. Ini algoritmanya. Ini pseudocode-nya. Input panjang, input lebar, luas sama dengan panjang kali lebar. Di bawah tengah itu kan ada share screen itu kan. Di bawah tengah. Oh iya. Oh my god. Gak bisa, harus hostnya. Sorry. Pak Dida datang. Oke. Kok aku gak bisa share screen tadi, sorry Pak. Apa? Harus host. Iya, harus host ya, sudah. Monggo Pak. Wah, puji Tuhan, Pak Dida sudah datang. Usah, Pak Dida. Koneksinya mati-mati sendiri, baik. Selamat datang, Pak Dida. Sorry Bu, nggak tahu nih ya, yang pakai IndiHome tiba-tiba mati sendiri nih. IndiHome mah mantap. Iya, maaf. Adanya itu. Iya.
Iya, nek aku nek hujan baru hancur. Nah, ini tadi sampai sini kan? Tadi tuh kuliah kita di-record nggak sih? Aku lupa ya. Halo? Kuliah kita di-record nggak sih, teman-teman? Kayaknya di-record deh. Di-record, Pak. Alhamdulillah. Ya wes. Nah, nanti tadi kita balik ya, contohnya persegi panjang, algoritmanya seperti ini. Lalu pseudocode-nya, misalnya algoritmanya tentukan panjang lebarnya, luas didapat dengan panjang kali lebar. Lalu pseudocode-nya input panjang, input lebar, luas panjang kali lebar, plain, luas. Ini untuk pseudocode-nya. Nah, sementara untuk source code-nya, kalau teman-teman perhatikan, misalnya di sini kita gunakan Python, nah, panjang input sama dengan panjang sama dengan int input masukkan panjang, lebar sama dengan int input masukkan lebar, terus luasnya panjang kali lebar, kita print luasnya. Nah, ini yang membedakan antara tadi bentuk-bentuk algoritma. Tadi kita punya yang ini, kita punya bentuk algoritma deskriptif, ini bentuk pseudocode, ini bentuk yang programnya, source code-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal, karena Python bahasanya gampang juga untuk digunakan, nanti teman-teman kalau misalnya disuruh bikin pseudocode pakai code Python ya nggak masalah sih. Nah, macam itu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Halo, adakah pertanyaan teman-teman? Nah. Oke, kalau tidak ada, mungkin Bu Nila ingin menambahkan sesuatu? Nah. Halo Bu Nila. Saya cukup sih. Cuma mereka ada nanya nggak? Ada bingung nggak? Teman-teman. Halo. Ini karena online ya, jadi saya nggak tahu kalian tuh berhasil menangkap sesuatu atau enggak gitu. Saya takutnya ada yang miss gitu loh. Halo. Halo teman-teman, silakan. Oke. Enggak, aku boleh nanya enggak? Satu aja. Algoritma itu apa sih? Gitu. Ke Tiur Step Tiani, boleh jawab kah? Tiur 1, Tiur 2, Tiur 3. Enggak ada. Oh, ini kalian ditinggal. Oh, ada. Oke. Alhamdulillah. Tiur ya? Oke, alhamdulillah. Algoritma itu apa sih? Kalau menurut Tiur, Bu, itu algoritma rincian cara pengerjaan sesuatu. Contohnya yang dijelaskan oleh Pak Dida tadi tentang cara memasak telur. Kalau punya kami yang lalu itu cara memasak mie, Bu. Oke, sip, yes, thank you. Berarti saya yakin bahwa teman-teman tuh positif aja ya. Jadi, kalian tidak tidur gitu ya, mendengarkan dengan seksama. Oke, itu aja dari saya, Pak. Thank you. Oke, terima kasih Bu Nila. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman, kuliah kita kali ini baru pertemuan pertama. Kita membahas mengenai pengantar algoritma. Nanti kita masih punya materi-materi lain. Nah, teman-teman bisa bisa mempelajarinya mengenai minggu depan kita akan belajar baca pemrograman dan segala macamnya. Kira-kira seperti itu. Last chance, ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Halo teman-teman. Kayak kita harus ada suara burung tahu cerit. Besok kita bikin gitu aja, Bu. Kalau nggak ada krik. Oh, jangkrik. Krik ini ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa bergabung di Moodle-nya ya. Nah, di situ nanti akan diberikan materinya. Telegram jangan lupa juga, di Telegram ya, benar. Telegram juga mengenai materinya nanti ya, oke, Shalom itu. Itu yang Telegram cuma satu tok kan, Bu? Iya, satu tok aja. Satu aja. Alpro sama prakteknya sama kan? Sama. Oke. Semua di situ. Oke, makasih. Sama-sama. Kalau yang di Alpro yang biasanya itu nggak bisa gabung, cuma di Pranya aja yang bisa gabung. Sama aja ya, Bu? Gimana? Itu gimana? Hah? Kan di yang link yang di yang di Alpro-nya itu nggak bisa gabung. Kalau yang di Alpro-nya, yang link di Pro-nya baru bisa gabung. Oh, yang praktikumnya sama aja ya? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya kan? Sama kan, Bu? Berbeda. Yang satu praktikum, yang satu teorinya kan?
Tapi pas saya masuk kok sama. Anunya apa? Telegramnya. Iya Telegram, Bu. Iya. Oh, Telegram. kalau Telegramnya satu aja. Tapi kalau pikir tuh Moodle-nya. Kalau Moodle-nya Moodle berbeda. Kalau Moodle-nya beda. Yang ngambil di praktikum sama ngambil yang di apa ya? Yang di kelas istilahnya gitu. Karena materinya memang berbeda antara materi kelas dan materi praktikum. Materi kelas kita bahas teori, nanti materi praktikum ya kita full coding. Nah, kita bahas full codingnya. Yahoo. Yahoo itu yang menyenangkan. Yahoo. Jangan lupa nanti materinya kalian habis ini loh ya, praktikumnya loh ya. Saya baru tahu loh, kelasnya langsung teori praktek gitu loh. Biar sekalian dulu, sekalian pusing. Biar fresh from the oven dulu. Mantap. Oke, gitu. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Yang belum punya Moodle silakan join Moodle. Nah, nanti mungkin ada beberapa materi dari kelas Moodle yang agak sedikit berbeda. Nah, nanti teman-teman intinya adalah sama. Jadi teman-teman tinggal gunakan materinya. Mungkin kalau teman-teman lihat di pengantar algoritma itu ada slide yang berbeda. Nah, ini ada biasanya sih yang berbeda adalah case-case-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal gunakan aja itunya. Nah, nanti overall semuanya sama. Nanti teman-teman tinggal gunakan case-case-nya aja. Kalau kita lihat tadi saya sempat melihat untuk yang Alpro, nah materinya berbeda. Nanti kita akan samakan. Misalnya ada mutual friend, real world program, diagram friend. Nah, coba kita kalau teman-teman perhatikan di sini kan overall paling yang berbeda adalah case-nya kan. Nah, share. Nah, ini belajar algoritma pemrograman. Nah, tipsnya belajarnya. Nah, ini kasusnya, mutual friends-nya. Nah, siapa mutualnya apa? Diagram friend-nya kalau masih ingat ini yang mutual siapa aja. Representasi graf. Nah, kalau grafnya ini gampang. Tapi kalau di real world bla 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 bla. Nah, ini masih grafnya akan lebih rumit. Dan ini masalah komputasi, kita mau ke sini dari A ke G, mana yang lebih cepat? Ada bobotnya 5, 6, 11. Ini kok 5, 2, 7, 4, 11, 12 bisa lewat sini atau 7, 4, 11, 7, 4, 11 kita mau lewat mana? Kira-kira yang lebih cepat yang mana gitu loh. Nanti ini jarak terpendek misalnya dari O ke T, kira-kira mana kalau teman-teman perhatikan kita bisa lihat dari sini, oh ini lebih pendek loh. Enggak juga sih, kita lihat dulu 5 tambah 4 berapa? 9, ya kan? 9 tambah 5 berapa? 9 tambah 5 14. Ini 14 jarak ke sini. Atau kita lewat A. 0, 2, 12, 14, 14, 15. Kalau kita lewat B, 7, 4, 8, 7, 15. Atau kita lewat, misalnya kita lewat jadi 2, 7, kita bisa banyak jalan. Nah, misalnya kita bisa lewat 5, 3, ke sini. Nanti tinggal kita hitung mana jarak yang paling terpendek. Nah, lalu misalnya, ini kalau dalam implementasinya ya, tapi kalau dalam real world problemnya, kita juga bisa lihat misalnya broad view, ini paling sering digunakan pad-nya untuk di jaringan. Misalnya broad view net-nya, terus ini komputernya, ini topologi jaringannya, ada switch-nya, workstation-nya, nah kita bisa lihat di sini. Nah ini real world problemnya, misalnya kalau teman-teman perhatikan ini misalnya, ini kalau teman-teman, nanti mungkin teman-teman akan melihat yang namanya jaringan secara tiruan, ini representasi datanya aja. Ini misal data-data unknown, nah jadi kayak semacam lukisan menarik ya, padahal ini yang Switzerland tuh ini, yang ungu itu apa, Sweden, berarti majoritinya Sweden sama USA ya, USA sama Sweden, jadi Sweden agak mudah dikit. Nah, real world problemnya. Nah, ini real world problemnya, misalnya teman-teman sering aplikasi online. Nah, misalnya dari pakai Gojek, sini cuma dari sini ke sini. Tujuan telah diganti ini gimana sini seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman yang masih pernah main Pokemon Go, ini ada konsol boardnya. Nah, istilahnya seperti ini yang
data-data yang digunakan seperti ini. Nah, ini Pokemon Go UI-nya. Ya, machine learning ini yang paling sering digunakan, machine learning dan deep learning-nya. Di komputer, bahasa ini Tarzan. Mungkin ada yang nonton ini, apa? Ini tuh apa tuh ini? Sing Korea itu loh. Nah, Nggak tahu itu. aku, Pak. Pokoknya ada film Korea yang bahas mengenai dataset dan kawan-kawan. Jadi itu sangat ada 2 tim, kamu tim A apa tim B gitu. Nah, ANN, algoritma dan proses data ini yang paling yang sering dipakai, yang COVID, ini datanya gimana, prediction modelnya gimana. Nah, ini juga Twitter sentiment analisisnya. Nah, lalu Instagram spam detection-nya, kira-kira ini komennya bener apa enggak, kita termasuk dalam spam atau enggak. Nah, problem solving-nya seperti kemarin, identify, explore, select, build the idea, evaluate the result-nya. Nah, adalah perpendek, Dijkstra, nanti kita akan pelajari detail Dijkstra-nya. Ini pseudocode-nya, kalau dalam pseudocode, dalam code-nya, problem solving, nah cara login. Ini sebenarnya hampir sama kayak tadi, cuma let's see kita punya case yang berbeda-beda aja. Grid method-nya, nah misalnya kita mau menghitung dengan menggunakan grid method, nanti teman-teman bisa membaca masing-masing, lattice multiplication, binary multiplication, kata subah, karat subah. Nah ini dapat annihilation, kita bisa gunakan ini. Ada aksi dalam algoritma, nah sekuensial. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah teman-teman kalau bisa banyak case lebih menarik. Nah ini algoritma segala macamnya, sama, hampir sama. Ini Fibonacci dengan rumusnya, deret bilangan Fibonacci-nya, rekursifnya, nanti kita akan belajar dari rekursifnya. Ini execution time-nya, nah ini sorting, satu algoritma yang tadi, nah sama, ini menukar A dan B, pseudocode kata subah, yang pasti ini misalnya menukar A dan B, ini algoritmanya, ini algoritmanya seperti ini pseudocode-nya, nah kira-kira seperti ini. Nah ini hampir sama sih kayak yang tadi. Nah kira-kira yang penting di sini teman-teman bisa banyak berlatih. Nah, nanti kita akan coba mengenai bahasa pemrograman. Begitu teman-teman. Nah begitu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita kali ini. Halo teman-teman. Halo. Adakah yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita cukupkan kali ini. Nanti silakan teman-teman yang belum bergabung di Moodle, silakan bergabung di Moodle. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di mana itu di Telegram. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Bu Nila mau ada tambahan, Bu Nila? Sih, Pak. Ya, gimana? Ya, gimana? Halo? Pak, mau nanya yang... Halo? Iya, halo, gimana? Ini, Pak, link buat masuk grup telenya di mana ya? Sudah join ke iKlas belum? Ke Moodle belum? Di Moodle ada kok. Oh, belum, Pak. Kirain tadi ada di iKlas. Oh, belum. Ya kayaknya nanti coba taruh di iKlas dulu ya nanti. Jadi teman-teman jangan lupa silakan join ke Moodle-nya. Nah, Moodle-nya itu yang sudah join siapa aja sih yang sudah join? Grup D, partisipannya. Jadi semua informasi akan ditambahkan di sini. Jadi teman-teman nanti silakan join. Nah, ini baru berapa orang nih? Wah, nggak ada nomornya ya. 27. Yang lain yang belum join Moodle silakan join Moodle. Nah, Moodle apa ya? Nah, ini teman-teman tinggal cari aja mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Nanti informasinya saya cantumkan di iKlas deh untuk join ke Moodle-nya gitu. Oke.
Ya, gimana? Agak keras dikit mungkin bisa? Ya, halo? Link untuk ini Pak, Telegramnya expire. Expired? Oh, oke. Sebentar. Itu yang di mana? Di Moodle. Di Moodle ya? Oke. Coba saya share lagi linknya. Yang di bagian itu masih bisa, Pak. Yang di mana? Yang di praktikum. Kan ada Alpro sama praktikum. Oh ya. Yang di praktikum masih bisa ya? Mungkin yang iya, Pak. susah, teman-teman bisa join via praktikumnya. Nanti coba tak ya, kita coba tak kasih informasinya. Oh iya, expired ya. Tadi tak lewatkan yang di praktikumnya. Oke, nanti informasinya tak posting di kelas aja, teman-teman. Silakan join di mana? Di grupnya nanti tak posting di kelas. Oke, Bu Nila mau menambahkan sesuatu? Bu Nila, halo? Iya Pak, Ya. sudah cukup. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, mungkin kelas kita cukupkan kali ini. Jangan lupa nanti kelas yang belum enroll, silakan enroll ke Moodle. Nanti kita bisa melanjutkan kelasnya. Oke, mungkin kelasnya nanti kita bisa melanjutkan kelasnya. Oke, mungkin untuk pertemuan kelas algoritma dan pemrograman pertemuan pertama kita cukupkan kali ini. Nanti sampai ketemu lagi di kelas praktikum Alpro. Nah, kira-kira setengah jam lagi. Ya. Kalau teman-teman mau makan siang dulu, boleh. Nah, linknya sudah saya posting di kelas. Nanti teman-teman bisa gunakan link itu. Kayaknya linknya berbeda dengan yang ini, Bu. Beda kan? Iya, beda. Beda. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi plus minus 30 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Makasih Bu. Terima kasih, Pak. Bu. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Aku duluan ya, Pak. Yuk, kita juga duluan makan siang dulu, Bu.